تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku sekalian, malam ini malam Sabtu, malam pertemuan kita pada pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Nah, bahasan kita pada malam hari ini adalah babul hathi ala huduril gama'ati bis subhi wal isya'i. Satu bab tentang ajakan, tentang anjuran, tentang perintah ala huduril jama'ati untuk hadir melaksanakan sholat jamaah bis subhi wal isya, terutama pada sholat subuh dan sholat isya. Ini dua sholat yang paling berat dilakukan adalah sholat subuh dan sholat isya. Nah, malam ini kita bahas tentang keutamaan dan kelebihan daripada sholat jamaah subuh dan sholat jamaah isya. Satu hadis yang pertama dari Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Al hadis rawahu Muslim. Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu beliau pernah mendengar Nabi bersabda, kata Nabi, man shallal isya'a, siapa orang yang sholat isya, siapa orang yang mengerjakan dan mendirikan sholat isya fi jama'atin, sholatnya bukan munfarid, sholatnya bukan dewek-dewek, sholatnya bukan sendiri-sendiri, fi jama'atin, tetapi sholatnya berjamaah. Faka'an nama qoma nisfal laili, maka seolah-olah orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah itu kategori pahalanya sama dengan dia melaksanakan setengah malam ibadah. Kalian sholat isya nih jamaah, pahala yang kalian dapatkan itu sama kalian sholat sunnah setengah malam, nggak berhenti-berhenti. Sholat salam, entah berapa ratus rakaat itu. Nah, pahala sholat sunnah yang kalian lakukan itu tengah malam, itu akan kalian peroleh ketika kalian melaksanakan sholat isyanya itu berjamaah. Maka sungguh amat disayangkan kalau ada yang mengaku dirinya santri tapi sholatnya enggak jamaah. Lebih-lebih parah lagi kalau ngaku dirinya santri tapi kagak enggak sholat. Ini na'udzubillahi min dzalik. Itu kata Nabi, man tarakas sholata muta'ammidan pamak aduhu annar. Siapa orang yang sengaja ninggalin sholat, maka tempat duduknya adalah neraka. Artinya tempat tinggalnya nanti di akhirat di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalian hati-hati jangan sampai ninggalin sholat. Nah, orang-orang yang melaksanakan sholat isyanya berjamaah, paka'anna maqama nisfal lail, maka sama dengan dia melaksanakan sholat sunnah setengah malam, berhenti-henti sholat. Itu pahala dari melaksanakan sholat isya berjamaah. Wa man shallas subha fi jama'atin, dan siapa orang yang melaksanakan sholat subuh fi jama'atin, sholatnya berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka sama dia pahalanya dengan melaksanakan sholat sunnah semalaman penuh.
Jadi kalau kalian sholat subuh itu berjamaah, itu kan kalau ngikutin hawa nafsu, kemalesan, Masya Allah, malesnya minta ampun itu. Bangun tidur, matangan, sengantuk, legek-legek, udah gak nyaman, harus bangun. Ternyata pahala daripada sholat subuh berjamaah itu sama dengan kalian melaksanakan sholat malam sepenuhnya. Bayangin, kalau dari abis isya kalian sholat sunnah sampai subuh, entah berapa ratus rakaat kalian melaksanakan sholat sunnah, entah berapa banyak pahala yang kalian dapatkan, dan itu kalian bisa dapatkan dengan cara melaksanakan sholat subuhnya apa? Berjamaah. Maka jangan malas, masih gagah, masih sehat, masih kuat, jangan malas untuk mendirikan sholat berjamaah, baik sholat isya maupun sholat subuh. Ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan, muttafaqun alaih. Ada satu sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Seandainya mereka umat Islam, seandainya kita tahu tentang keutamaan dari melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Andainya kita tahu tentang pahala sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Isyanya jamaah, subuhnya jamaah. Apa kata Nabi? La atauhuma walau habwan. Pasti mereka akan datang untuk melaksanakan. Mereka akan datang ke masjid, mereka akan datang ke musola untuk melaksanakan sholat berjamaah isya dan subuh. Walau habwan, sekalipun mereka jalan itu merangka-rangka. Keuntungan dan keutamaan daripada melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah. Andai kata Nabi, andai kata umatku tahu tentang keutamaan sholat isya dan subuh berjamaah, mereka pasti akan datang untuk melaksanakan, mendirikan sholat subuh dan isya berjamaah, sekalipun mereka merangkak-rangkak jalannya. Nah, di zaman Nabi dulu kan belum ada kayak gini. Jalanan di mana-mana masih gelap, belum ada listrik kayak sekarang. Apalagi di Madinah. Jalanan zaman dulu, zaman Nabi ya, masih bebatuan, kerikil, apa. Itu mereka dengan kegelapan. Itu mereka berangkat untuk melaksanakan sholat isya, untuk melaksanakan sholat subuh, sholat berjamaah. Padahal kondisinya, keadaan dan suasana saat itu enggak kayak sekarang. Apa? Karena mereka ingin mendapatkan, memperoleh keutamaan daripada sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Ada satu riwayat, orang udah nggak lihat. Matanya apa? Matanya but, nggak lihat sama sekali. Mana-mana pakai apa namanya? Ketongkat jalan. Sebagai sahabat abadinya. Kemudian sahabat Nabi yang buta ini datang menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang buta ini, sahabat ini minta rukhsah sama Nabi. Minta keringanan dalam ibadah. Kata yang buta ini, ya Rasul, saya ini buta. Enggak ngelihat. Sementara enggak ada yang nuntun saya, ya Rasul. Kalau sholat isya itu malam, sholat subuh juga masih gelap. Maka saya minta keringanan, ya Rasul, untuk tidak melaksanakan sholat jamaah. Akhirnya diberikanlah keringanan sama Nabi. Oke kalau gitu.
Nah kemudian sahabat baru saja mau keluar, berbalik badan, dipanggil lagi sama Nabi. Wahai sahabatku, kata Rasul, hal tasma'un nida'a. Wahai sahabatku, apakah kamu ngedengar suara azan? Kata sahabat yang buta, na'am. Iya ya Rasul, saya dengar. Pak ajibhu, kata Nabi. Kalau kamu masih ngedengar suara azan, maka laksanakan dan penuhi panggilan azan itu. Artinya sama Rasul masih dianjurkan untuk sholat berjamaah. Padahal matanya apa? Buta. Matanya enggak lihat. Itu saking apanya? Saking besarnya fadilah dan keutamaan sholat berjamaah baik isya maupun subuh. Kalian masih sehat semuanya. Si gagah masih sehat, masih kuat, maka jangan tinggalkan. Nah, ada satu hadis pula yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatu asqala alal munafiqina min salatil fajri wal isya. Kata Nabi, tidak ada sholat yang paling berat buat orang munafik kecuali sholat isya dan sholat subuh. Tidak ada sholat yang paling berat dilakoni, dikerjain, didirikan buat orang munafik itu kecuali sholat subuh dan sholat isya. Nah, catatan buat kalian. Kalau kalian malas melaksanakan sholat isya berjamaah dan lebih malas lagi melaksanakan sholat subuh berjamaah, kata Nabi, asqal alal munafikin. Artinya bagaimana? Kalau kalian malas sholat isya berjamaah, malas sholat subuh berjamaah, itu tanda-tandanya kalian akan menjadi orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Kata Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya paling bawah nanti di neraka. Nah, ketika kalian itu malas sholat isya berjamaah, ketika kalian malas sholat subuh berjamaah, itu udah menandakan, udah ada ciri-cirinya bahwa kalian itu bakalan jadi orang apa tuh? Na'udzubillahi min dzalik. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan, muttafaqun alaih. Nah, seandainya kita tahu tentang keutamaan, tentang fadilah, tentang pahala dari melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, la atauhuma, mereka atau kita akan datang baik ke musola, ke masjid untuk mendirikan, mengerjakan sholat subuh dan isya berjamaah walau habwan, sekalipun jalan kita itu merangkak-rangkak. Untuk itulah buat catatan buat kalian perempuan yang kagak men, isya sama subuh jangan apa tuh, jangan ketinggalan. Jangan enggak ngediriin, jangan enggak ngelaksanain sholat isya dan subuh berjamaah. Nah, kalian anak laki enggak ada alasan. Kalau anak perempuan bisa datang enggak sholat itu karena datang bulan. Tapi kalau buat anak laki enggak ada alasan untuk tidak melaksanakan dan mendirikan sholat isya dan subuh berjamaah. Ketika kalian malas ngelaksanain sholat subuh dan isya berjamaah, itu asqala alal munafikin. Artinya orang-orang munafik itu kalau ngerjain sholat ini paling berat. Nah, kalau kalian berat maka sama kalian juga orang munafik. Ketika kalian malas sholat subuh berjamaah, ketika kalian malas sholat isya berjamaah, maka kalian pun mempunyai tanda-tanda akan menjadi orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu Allah kasih sehat, Allah kasih tenaga, Allah kasih kekuatan. Manfaatkanlah. Datang isya, sholat isya berjamaah. Datang waktu subuh, sholat subuh berjamaah. Kata Nabi, la atau huma walau habwan.
Andai mereka tahu tentang keutamaan, tentang begitu besarnya pahala sholat isya dan subuh berjamaah, merangkak mereka akan tetap datang ke masjid, ke musola untuk mendirikan sholat berjamaah untuk itu. Lagi Allah kasih sehat, kasih gagah, kasih kekuatan, maka laksanakanlah. Kiai sering bilang berkali-kali, jangan sesudah azan baru wudu. Usahakan 5 menit sebelum azan itu kalian udah ada di musola. Kalian pegang Quran, tadarus, yang punya hafalan sambil ngapalin. Kemudian tinggal berapa menit lagi baca sholawat. Udah maghrib, udah masuk, baru ngambil wudhu. Ya, ini tanda-tanda tuh. Asal yang begitu itu tanda-tanda tuh. Asal sudah azan, baru wudhu, baru ke kamar mandi, itu udah tanda-tanda tuh. Itu asqala al munafikin. Itu tanda-tanda orang yang bakalan jadi orang munafik begitu tuh. Sama ibadah males. Nungguin masuk dulu waktu, nungguin suara azan, baru wudu. Kadang-kadang nggak langsung wudu. Duduk dulu di teras di situ tuh. Duduk manyu di situ tuh. Nungguin malaikat maut datang. Situ. Ngapain coba duduk di situ, nggak ada manfaatnya. Udah sebelum waktu, sebelum azan wudu masuk ke musola. Yang baca salawat, yang tadarus. Itu yang kiai pengen ngelihat seperti itu. Yang paling kiai nggak suka itu kiai udah mau jalan masih duduk di situ tuh. Ngapain coba itu? Keuntungannya apa, padilahnya apa, keutamaannya apa, dalilnya apa, Qur'annya apa, hadis nggak ketemu semuanya itu dicari. Tapi dilakonin kayak gitu itu. Nah itu nauzubillahimin. Makanya kayak itu lebih suka dengan anak-anak santri perempuan. Lebih senang. Kenapa kayak lebih senang? Maghrib itu jam 6 tuh. Jam 5 anak cewek mah udah di musola. Bayangin itu. Saking rajinnya ibadah tuh. Bener gak kira-kira lu? Wah. Oh ngayel mas. Mau anak laki mau anak perempuan. Udah 5 menit sebelum azan berkumandang, sebelum masuk waktu, udah pada kumpul di musola. Ini sekarang lagi nih Kiai perhatiin ini maksurat sore udah nggak ada nih. Udah berapa hari semenjak ajaran baru nih. Siapa ospanya ini? Udah nggak ada bacaan maksurat lagi sekarang nih. Baik laki-laki maupun perempuan. Biasain lagi itu doa untuk sore dan malam. Pagi subuh baca maksurat, kemudian mau sore. Nah itu 5 menit kan cukup itu. 5 menit sebelum azan kalian udah di musola baca maksurat, nggak lama udah masuk waktu apa itu. Sama ntar isanya begitu juga. Isanya jangan udah azan baru turun dari asrama, baik yang lelaki. Ya itu asqal alal munafikin, itu tanda-tanda orang munafik. Nauzubillahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.